Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghafati amjal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama wa musannifin wa jami' malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi wasallam taqul ajilaina wa sunni hadzal kitab qadasallahu sirrahum wa nawwara durihum wa yu'li darajati wa alim barakatihim wa amdir alaina karamatihi wa nafa'na bi ulumihim summa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al maswahum li ridha illa bi rasulillah niyatin salihah wa jabi kulli khair wa li tawfiq kulli syarr bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad inni ansahuka bisamaniyati asya iqbalha minni li'alla yakuna ilmuka khusman alayka yaumal qiyamah ta'malu minha arba'atan wa tada'u minha arba'atan ammal lawati tada. Imam Al-Ghazali menasehati santrinya ataupun muridnya yang minta nasihat itu dengan 8 nasihat. 8 nasihat itu yang 4 diperintahkan untuk dijalankannya dan yang 4 lagi adalah diperintahkan untuk ditinggalkan. Ammal lawati tada, adapun 4 nasihat yang harus ditinggalkan adalah fa'ahaduha alla tunazira ahadan fi mas'alatin mastata'ta. Hendaknya kamu jangan suka berdebat ahadan terhadap seseorang fi mas'alatin dalam suatu masalah mastata'ta semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Itu adalah nasihat Imam Ghazali kepada santrinya adalah usahakan semaksimal mungkin untuk tidak berdebat kepada siapapun. Alasannya adalah li'anna fiha afatin katsiratin fa ismuha akbaru min naf'iha. Ketahuilah di dalam berdebat itu banyak fitnahnya, banyak fitnah-fitnahnya. Kemudian dosa dari fitnah-fitnah itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan manfaat dari berdebat itu sendiri. Afatnya, fitnahnya lebih besar dosanya dibandingkan dari manfaatnya. Ya mungkin kalau makanya bahasanya ini Pak ya. Bahasa ini kadang-kadang tipis-tipis. Suatu contohnya berdebat ini dilarang. Tetapi kalau musyawarah diperintahkan. Nah, kemudian kebanyakan sekarang yang ada di dalam televisi dan lain sebagainya itu kebanyakannya adalah kita mungkin bisa menilai apa nasihat Imam Ghazali ini. Buktinya adalah yang ada bukannya semakin tetapi malah semakin kembali lagi tadi itu bahasa tontonan bahasanya ya. Tontonan ataupun pembelajaran bahwa berdebat itu lebih banyak fitnahnya daripada manfaatnya. Lain nanti kalau konteksnya musyawarah, tetapi kalau berdebat biasanya adalah ini seperti yang sudah ditegaskan oleh Imam Ghazali, afatin kasiratin. Afatnya lebih banyak, lebih besar dibandingkan manfaatnya. Idhiya membau kullu khuluqin dhamimin karriya wal hasad wal kibri wal khikti wal adawah wal mubahati wa ghairiha. Fitnah-fitnah besar itu yang ditimbulkan dari perdebatan ya antaranya adalah akan timbul sifat-sifat yang tercela. Sifat tercela contohnya adalah ketika berdebat biasanya tidak bisa mengendalikan nafsunya sehingga menjadi orang yang riya. Kemudian adalah dia akan hasud terhadap lawan debatnya. Nah, kemudian lagi adalah kesombongan, timbulnya sifat kesombongan. Kemudian timbulnya sifat iri dengki. Kemudian timbulnya permusuhan. Kemudian kebanggaan dan lain-lain. Itu semuanya adalah biasanya timbul dari suatu acara perdebatan. Kemudian na'am lau waqa'a mas'alatun bainaka wa baina syakhsin au qaumin wa kanat iradatuka fiha ayyadul al-haqqu wa la yadhi'a jaza al-basulakinin tilkal iradah alamatani. Kemudian ini nasihat Kiai Imam Ghazali. Na'am itu sebaiknya demikian. Akan tetapi
Seandainya memang benar-benar terjadi suatu masalah antara kamu dengan seseorang ataupun bahkan terhadap kaum, apabila kamu ketika waktu berdebat itu, maksudnya musyawarah atau perdebatan itu adalah kamu untuk menampakkan suatu kebenaran, untuk menjelaskan suatu kebenaran, maka itu boleh-boleh saja. Tetapi itu boleh-boleh saja kalau memang sebatas untuk menampakkan atau menjelaskan suatu kebenaran, bukan ingin menang, bukan ingin mengalahkan dan lain sebagainya. Tujuannya hanya sebatas untuk menjelaskan suatu kebenaran. Tetapi ketika orang berdebat itu tujuannya hanya sebatas untuk menjelaskan suatu kebenaran, ada tanda-tanda yang ada pada seseorang itu sendiri, yaitu adalah alamatani, dua alamat. Ihdahuma, yang pertama adalah alla tufarriqa baina ayyakshifa al-haqqu ala lisanika aw ala lisani ghairika. Di antaranya adalah tanda ketika orang itu menginginkan jelasnya suatu kebenaran, maka di dalam hati orang tersebut tidak ada bedanya ketika kebenaran itu datang dari dirinya ataupun datang dari orang lain, dia perasaannya sama saja. Itu ketika orang berdebat memang benar-benar mencari suatu kebenaran. Ini bahasanya musyawarah. Kalau orang itu benar-benar musyawarah, maka dia tidak peduli apakah kebenaran itu dari dirinya, pendapat dirinya ataupun pendapat orang lain. Itu tanda-tanda kalau itu musyawarah ataupun adalah mencari suatu kebenaran. Tapi umumnya orang yang sudah terjebak dalam suatu perdebatan adalah mereka tidak mau menerima pendapat orang lain, pokoknya pendapatnya yang harus dipakai orang lah. Nah, ini yang menjadi problem, ya. Umumnya ketika waktu itu sudah terjebak dalam suatu perdebatan, tidak kebenaran lagi yang diperjuangkan, tetapi adalah suatu kemenangan. Yang kedua adalah wasani ayyakuna albasu fil khala ahabba ilaika min ayyakuna fil mala. Yang kedua tanda-tanda bahwa itu mencari suatu kebenaran adalah orang itu lebih suka ketika suatu musyawarah ataupun suatu perdebatan tadi adalah dilakukannya di tempat yang sepi, tidak diperhatikan orang banyak. Ketika perdebatan itu sukanya adalah dilihat oleh orang banyak, berarti sudah benar-benar perdebatan, bukan ingin mencari suatu kebenaran, tetapi tadi adalah ingin menjadi suatu kemasyhuran ataupun suatu ingin terkenal, bukan ingin mencari suatu kebenaran. Wasma inni adkuru laka huna faidatan wa'lam anna su'al 'anil muskilat ardu maradil qalbi ila tabib wal jawabu lahu sa'yun li islahi maradihi. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan wasma inni adkuru laka huna faidatan wa'lam anna su'al 'anil muskilat aradu maradil qalbi ila tabib. Beliau Imam Ghazali dengarkan, aku akan menjelaskan suatu faidah kepada dirimu. Ketika orang itu berdebat ataupun bahasanya adalah orang itu ingin menyampaikan suatu kebenaran, itu diibaratkan oleh Imam Ghazali adalah orang yang sedang mengobati orang sakit, ya. Jadi orang yang salah itu diibaratkan orang sakit. Nah, kita memberi suatu penjelasan itu bagaikan orang yang mengobati. Maka prosesnya adalah wa'lam annal jahilina al-mardu qulubuhum wal ulama wa atibba. Ketahuilah orang-orang bodoh itu ibaratnya adalah orang-orang yang sedang sakit hatinya, sedangkan para ulama adalah para dokter. Wal alim annakisu la yuhsinu al mu'alajat. Kemudian orang alim yang kurang bijak, kurang wawasannya adalah la yuhsinul mu'alajah, maka dia tidak bisa ataupun tidak baik dalam mengobatinya. Dokter yang belum benar-benar profesional, dia tidak bisa menjalankan profesinya dengan baik. Misalnya, seorang ulama yang belum ya sama saja, ketika menasihati ya juga sama dengan dokter yang belum profesional, kemudian dia praktek. Ulama yang belum benar-benar ulama, kemudian menasihati orang, ya sama seperti itu. Kemudian wa idza kanat al illah
muzminatan au akiman la taqbalu al ilaj fadzaqahu at-tabib fihi ay yaqula hadza la yaqbalu al ilaj fala tastagil fihi bimudawatihi li anna fihi tadji'ul umur. Kemudian apabila suatu penyakit muzminah itu ada suatu kelumpuhan muzminatun au akiman la yaqbalu, akiman adalah bahasa sana? Bahasa akiman itu ada ayat dalam ayat perempuan yang sudah kosong atau bahasanya gabuk. Gabuk itu sudah kosong, tidak bisa tidak bisa mengandung. Jadi kisah di dalam ayat Al-Qur'an itu ada bahasa akiman, itu adalah istrinya Nabi Zakaria. Itu adalah sudah sangat tua renta yang secara medis, secara lahiriah tidak mungkin bisa mengandung. Tetapi Nabi Zakaria begitu sangat menginginkan seorang putra. Kemudian berdoa kepada Allah, akhirnya mendapatkan suatu isyarah pembelajaran hukum hakikat dari Sayyidatina Maryam. Dewi Maryam itu adalah seorang bayi yang belum bisa mempunyai kemampuan apa-apa, ketika berada di bahasanya adalah di tempat yang tidak ada siapapun, ada makanan. Kemudian ketika ditanya dari mana ini? Dari Allah. Allah yang memberi. Akhirnya adalah bahasanya tadi adalah Nabi Zakaria terinspirasi seperti itu, kemudian doa kepada Allah, minta anak. Meskipun ya tadi bahasa lahiriahnya istrinya sudah tidak bisa mungkin mengandung. Tetapi karena kembali lagi adalah kekuasaan Allah, Allah mengijabai, ya tidak ada yang muhal. Makanya kemudian bahasanya wa aslahna lahu zaujah, bahasanya ada. Jadi doanya Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni fardam wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau tinggalkan kami dengan sendirian, tidak punya anak. Nah, kemudian akhirnya diijabah, doanya itu diijabah, kemudian punya anak. Kemudian ketika diijabahi, beliau masih sanksi, ya Allah bagaimana kami bisa punya anak? Ini ya maklum manusiawinya Pak ya. Manusiawinya ketika melihat hukum sebab musabab, kemudian Allah berjanji luar dari hukum sebab musabab, ya sanksi juga. Ini manusiawinya. Bagaimana ya Allah Engkau memberi anak aku sedangkan aku sudah sangat tua, istriku sudah kosong, sudah gabuk bahasanya. Ya sudah, pokoknya itu kekuasaan Allah. Kemudian Nabi Zakaria minta tandanya. Apa tandanya ya Allah? Tandanya adalah ketika kamu tidak bisa bicara selama 3 hari 3 selama 3 hari 3 malam tidak bisa bicara. Itulah tanda nanti kamu punya anak. Itu ada kisah di dalam ayat Al-Qur'an. Ini akiman. Ketika susah seperti itu, secara medis, secara ini ya tidak bisa tidak bisa diobati. Maka ketika dokter itu cerdas, ada orang yang penyakitnya seperti itu minta diobati, maka ya jawabnya layak balu ailas fala tastagil fihi bimudawati, adalah penyakitmu ini adalah penyakit yang secara lahiriahnya tidak mungkin bisa disembuhkan. Ya sudah, jangan engkau menyia-nyiakan waktumu untuk mengobati penyakit yang seperti itu. Itu adalah dokter yang cerdas, dokter yang bijak. Seorang ulama juga sebenarnya harus mempunyai sifat kebijakan yang seperti itu. Li'anna fi tajyi'ul umur. Summa i'lam annal marad al-jali ala arba'ati anwa. Kemudian Imam Ghazali menegaskan, ketahuilah kebodohan, penyakit kebodohan itu ada 4 macam. Ahaduha yaqbalu al-ilaj wa baqila yaqbalu. Yang satu kebodohan itu bisa disembuhkan, penyakit kebodohan yang satu bisa disembuhkan, sedangkan yang lain tidak bisa. Amal ladzi la yaqbalu al-ilaj wa hadwa. Adapun penyakit-penyakit kebodohan yang tidak bisa disembuhkan, yang pertama adalah mangkana su'luhu wa'tiraduhu an hasadin wa bughdhihi. Fa kullu ma tujibuhu bi ahsanil jawab wa afsahihi wa awdahihi fala yazidu lahu dzalika illa bughdan wa adawatan wa hasadan. Fattariqu alla tastagil bi jawabihi faqad qila. Yang pertama adalah kebodohan ataupun penyakit kebodohan yang timbul karena suatu sifat hasud ataupun benci. Ada hasud atau benci. Orang itu hasud terhadap diri kita, sudah benci kepada kita, dia tanya kepada kita. Nah, ini tidak perlu dijawab, karena penyakit yang seperti itu tidak mungkin bisa disembuhkan. Kalau kita menjawab, hanya menjadi pertentangan saja, hanya menjadi perdebatan. Itu bahasanya adalah orang bodoh yang
kebodohannya itu tidak bisa diobati. Ya sudah, jangan sibuk mengobati orang seperti itu. Yaitu adalah bahasanya orang itu sebenarnya bodoh, tetapi orang itu benci kepada diri kita ataupun hasut kepada diri kita. Ketika bertanya dengan suatu masalah, sudah jangan dijawab, jangan dijawabi. Karena ketika kita menjawab dengan pertanyaan orang tersebut, sebaik apapun jawaban kita ataupun sejelas apapun jawaban kita, mereka tidak akan mereka tidak akan pernah menerima. Ada suatu ungkapan dan syair adalah kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadin. Ada suatu syair adalah setiap permusuhan itu masih bisa diharapkan dihilangkan. Antara orang per orang kemudian ada sifat permusuhan, itu masih ada harapan permusuhan itu bisa didamaikan. Orang yang bermusuhan didamaikan. Terkecuali kalau permusuhan itu adalah dasarnya karena iri dengki. Kalau keduanya ini adalah disebabkan sudah iri dengki, ya sudah. Kita ingin mendamaikan orang itu ya sia-sia saja. Sama dengan tadi bahasanya adalah penyakit kebodohan yang timbulnya karena hasut ataupun kebencian itu adalah tidak bisa diobati. Afayam magi antuarido anhu atatrubuhu ma'amarodi. Ketika kita sudah jelas orang yang sakit itu penyakitnya seperti itu, maka sebaiknya kita berpaling dari mereka, tinggalkan mereka dalam penyakitnya itu. Karena kita sia-sia. Qala Allah Ta'ala, Allah telah menegaskan dalam sebuah ayatnya adalah fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Fa'arid, berpalinglah kalian, amman dari seorang tawalla yang telah berpaling orang tersebut an dzikrina dari ingat Allah. Walam yurid illal hayatad dunya, dan orang itu tidak menginginkan hidupnya terkecuali hanya sebatas hidup di dunia. Ya sudah, orang yang seperti itu jangan diurusi. Ataupun dalam ayat yang lain adalah wa'arid anil jahilin. Berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh yang tadi maksudnya. Kemudian wal hasud bikulli ma yaqulu wa yaf'alu yuqidu an-nara fi zar'i amalihi. Adapun sifat hasud adalah setiap suatu kehasutan itu akan baik hasud itu dari ucapan ataupun dari perbuatan, maka itu akan membakar api fi zar'i amalihi, dari tanaman-tanaman amal perbuatan yang dilakukannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasadu yaqulul hasanat kama taqulun naru al hatabat. Sifat hasud itu adalah sifat yang sangat bahaya. Jadi ibaratkan di sini adalah baik itu ucapan ataupun perbuatan, hasud itu akan membakar adalah tanaman-tanaman amal kebaikan yang kita lakukan. Kita melakukan banyak amal soleh, tetapi kalau ada sifat hasudnya, amal-amal soleh itu akan terbakar, hilang pahalanya. Sebagaimana ditegaskan Nabi dalam sebuah hadis, al hasadu yaqulul hasanat kama taqulun nar al khatab. Sifat hasud itu akan merusak, akan memakan amal-amal baik. Maksudnya adalah menghilangkan pahalanya. Kama taqulun nar al khatab, sebagaimana api melalap kayu bakar. Wasani, adapun yang kedua ini kembali lagi bagian dari penyakit bodoh yang tidak bisa disembuhkan. Antakuna illatuhu minal hamaqah wa huwa aidan la yaqbalu ilas. Yang kedua adalah orang yang bodoh dan bodohnya sudah terlalu bodoh. Bodoh, tapi bodohnya memang sudah sangat keterlaluan bodohnya. Jadi minal hamaqah. Ini juga tidak bisa disembuhkan. Penyakit yang seperti itu tidak bisa. Kama qala Isa alaihissalam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Inni ma'ajastu an ihya'il mauta wa qad ajastu an mu'alajatil ahmaq. Nabi Isa pernah mengungkapkan suatu bahasa adalah sesungguhnya kami mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Ini adalah mukjizatnya Nabi Isa, itu adalah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Aku bisa menghidupkan orang mati, tetapi aku tidak bisa mengobati penyakit kebodohan yang sudah sangat bodoh. Itu begitu sangat sulitnya, maksudnya bahasanya, kalau tahu bahasa Thailand adalah tidak bisa disembuhkan
lagi. Nabi Isa itu adalah sampai mengumpamkan dengan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang sangat luar biasa bahasanya. Jadi beliau sampai mengatakan adalah aku bisa kalau menghidupkan orang yang sudah mati. Tetapi kalau untuk menghilangkan kebodohan orang yang sudah sangat peka, tidak bisa. Wadzalika rajulun yastagilu bi talabil ilmi zamanan qalilan wa yata'allamu syai'an minal ilmil aqli wasyar'i fayas'alu wa ya'taridu wa min hamaqatihi 'alal alim al-kabir alladhi madda umruhu fil ulumil aqliyah wasyar'iyyah. Ini bahasanya diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali tadi adalah siapakah orang yang bodoh, sudah terlalu bodohnya. Wadhalika rajulun yasayu, yaitu orang-orang yang belajar ilmu, dia mencari ilmu dalam waktu yang sangat singkat, zamanan qalilan. Wa yata'allamu syai'an minal ilmi aqli wasyari. Kemudian mereka mengkaji ilmu-ilmu secara akal, secara teori, secara akliyahnya, secara IQ-nya, wasyari dan ilmu-ilmu syariat. Fayas'alu wa ya'taridu min hamaqi. Kemudian dia bertanya dan dia berpaling. Min hamaqatihi, berpaling maksudnya dia tidak sadar. Dia tidak sadar dari kebodohannya. Dia bertanya alal alim al-kabir, terhadap orang alim yang sudah sangat tua. Maksudnya sangat tua ini adalah ilmunya begitu sangat dalam, sangat luas. Alladzi madza umruhu fil ulumil aqliyah wasaliyah, yaitu orang-orang alim yang sudah menghabiskan waktunya, umurnya untuk mengkaji ilmu-ilmu secara akliyah, secara syar'i. Ya. Wa hadzal ahmaq la ya'lamu. Orang yang bodoh ini dia tidak sadar la ya'lamu wa dia menyangka anna ma uskila alaihi huwa aidan muskilun ala amil kabir. Apa yang dia tidak ketahui, dia menyangka orang alim yang ada di depannya sama seperti dirinya. Sama seperti dirinya, dia orang itu juga tidak tahu, padahal kedudukannya sangat jauh. Uskila alaihi ma huwa aidan muskilun ala alim kabir. Fa idza lam ya'lam hadil qadra yakunu su'luhu minal hamaqah. Ketika orang itu tidak sadar siapa yang ditanyainya, maka orang itu adalah bagian dari hamaqah. Fayam bagi Allah tastagil bijawabi. Maka sebaiknya tidak perlu menjawabinya. Nah, sekarang juga banyak Pak ya. Betul lah. Istilahnya bahasanya orang itu belajar tapi nanggung. Orang itu ya belajar ilmu agama, ya belajar secara akliyahnya, tetapi ilmunya tanggung. Kemudian ketika ilmunya tanggung, dia berhadapan dengan orang yang benar-benar alim, dia nganggap sama kedudukannya, sama ilmunya dia dengan orang yang alim itu. Orang yang seperti ya sudah, jangan dilateni. Kalau dilateni ya tadi bahasanya adalah tidak akan masuk ilmu kita, karena menganggap dia sama dengan kedudukan kita. Itulah bahasa kembali lagi tadi. Ataupun bahasa dalam bahasa hadis Nabi mengungkapkan adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini ada sangat bahaya, sama dengan tadi bahasanya hamaqah, bodoh yang sangat bodoh. Jadi istilahnya orang itu bodoh tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Nah, ini jangan dilateni. Bahasanya ya tadi adalah dia belajar nanggung. Kalau orang itu bodoh, sadar bodoh, ini dirumati. Bahasanya adalah kalau diberitahu, dia mau menerima. Tetapi kalau dia tadi tanggung tadi adalah dia masih bodoh, tapi tidak sadar bahwa dirinya masih bodoh. Ini yang sulit, tidak bisa bahasanya tidak bisa diobati lagi. Wasalisu adapun yang ketiga, ada orang bodoh yang penyakit bodohnya itu tidak bisa disembuhkan adalah ayyakuna mustarsyidan, yaitu adalah orang-orang yang minta petunjuk. Wa kullu ma la yafhamu min kalamil akabir yuhmalu ala kusuri fahmihi wa kana suluhu lil istifada lakin yakunu balidan la yudriku al haqaiq. Fala yang bagi al-istighol bijawabihi aidan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kemudian selanjutnya adalah orang itu sebenarnya hatinya sangat bagus, sangat bersih. Dia bertanya itu benar-benar ingin minta petunjuk. Benar-benar ingin minta petunjuk. Ya bagus sudah, yang dilakukannya sudah bagus. Tetapi bahasanya adalah dia minta petunjuk yang akalnya sendiri itu tidak bisa
menerima apa penjelasan yang diberikan oleh seorang guru. Ini juga bahaya juga. Ya bahasanya adalah orang itu ini kalau bahasanya tingkatan-tingkatan itu adalah orang yang tingkatannya sebenarnya harus belajar syariat, belum belajar syariat sudah belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu. Ya sudah pening. Ya, dijelaskan kayak apapun ya dia tidak, meskipun niatnya bagus ya. Dia benar-benar ingin tahu, ingin minta petunjuk. Cuma ya kembali lagi tadi adalah bahasanya wadahnya itu tidak bisa menampung. Ya sudah, sulit juga orang yang seperti ini disembuhkan, tidak bisa. Kebodohannya tidak bisa dihilangkan karena dia ingin mencari sesuatu yang bukan kelasnya. Akalnya tidak mampu, maksudnya akalnya tidak mampu untuk apa yang ilmu yang diinginkannya. Kemudian wa amal warad alladhi yaqbalu al-ilaj wa huwa yakuna mustarsidan aqilan fahman. Adapun penyakit kebodohan yang bisa disembuhkan itu adalah orang itu yang benar-benar tulus ingin mencari petunjuk, tapi orang itu ada dasar IQ yang bisa diandalkan. IQ dan dia cerdas, tapi dalam keadaan bodoh, dia tidak tahu, tetapi ada IQ-nya. Dan benar-benar tulus ketika dia belajar. Maka orang yang seperti inilah yang bisa disembuhkan penyakit kebodohannya. La yakunu maghlubal hasad wal ghadab wa hubbish syahwa wal jah wal mal. Orang yang ketika waktu mencari ilmu tersebut adalah dia tidak disertai dengan sifat hasud, tidak disertai dengan amarah, tidak disertai dengan mencintai syahwat ataupun untuk kepentingan nafsunya, kepentingan nafsu. Wajah ataupun dia tidak mencintai kedudukan, wal mal ataupun harta benda. Kalau bahasanya bahasanya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani simpel. Ketika belajar, datanglah ke tempat guru dalam keadaan telanjang. Maksudnya tidak ada kepentingan apa-apa, tidak membawa apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa. Nah, ketika kita menerima penjelasan, mudah menerima penjelasan. Tapi kalau kita datang sudah ada sifat hasud, ada sifat ghadab ataupun karena kepentingan nafsu, saya ingin bertanya ini nanti supaya dapat ini. Nah, ini ya sudah lain lagi. Bahasanya ya sudah disulit untuk menerima penjelasan. Ketika belajar benar-benar dengan hati kosong, kepentingan kosong, ya kembali lagi hanya sebatas ingin mencari ilmu, mencari kebenaran. Tapi kalau ingin pembenaran diri, ya sulit juga untuk bisa mendapatkan suatu penjelasan. Wa yakunu talibat thariq al-mustaqim. Orang yang seperti itulah yang sepertinya benar-benar orang yang mencari jalan yang lurus. Walam yakun sulahu wa tiraduhu an hasadin. Ketika dia bertanya bukan dia tidak berpaling an hasadin karena hasad tidak, wa ta'annutin ataupun tidak menyusahkan. Sekarang banyak juga istilahnya kembali ketika orang itu bertanya inginnya bukan mencari penjelasan, tapi ingin menyulitkan orang yang orang yang ditanya. Ketika dia makanya sering kami sampaikan adalah ketika kita belajar itu adalah jangan dituburkan dengan masalah. Sulit kalau kita belajar kemudian kita memandang masalah. Kalau belajar fahami kaidah baku ilmiahnya itu apa, difahami, baru nanti kalau penjelasan kemudian dituburkan dengan masalah ya sulit. Ta'anud bahasanya adalah karena setiap masalah itu nanti ada problemnya. Nah, ketika belum tahu kaidahnya sudah diteburkan pada masalah, ya sulit. Jadi bahasa ketika kita belajar ilmu agama adalah fahami baku pokok dari kaidah ilmu itu sendiri. Ketika kita sudah tahu kaidahnya, baru dicerna dengan suatu permasalahan. Makanya biasanya adalah ulama-ulama yang tabakhur ya. Atau bahasanya adalah yang bahasa Jawanya goro, ilmunya itu adalah dia begitu sangat paham, sangat menguasai kaidah hukum fikih.
Nah, di sini juga bahasanya demikian, wata'anutin, wamtihanin, ataupun menguji. Orang bertanya bukan karena ingin menyusahkan yang ditanya, ataupun untuk menguji orang yang ditanya. Wahada yakbalu al-ilas wa yajuya ayat antastagil bijawi sulahu. Ketika orang itu benar-benar keadaannya seperti itu, itulah orang yang perlu diperhatikan, orang yang perlu obati penyakit kebodohannya. Bal yajibu alaika ijabatu, bahkan bisa jadi hukumnya malah wajib. Kemudian wasani, adapun nasihat Imam Ghazali yang kedua yang harus ditinggalkan adalah mimma tadawwa antahdaro min antakuna wa'idun wa mudzakiron li anna fi afatun kasirun. Yaitu adalah ketika kamu belajar ilmu agama adalah jangan tujuan kamu adalah menjadi penceramah, orang tukang nasihati. Ya, ini ya kelihatannya ya makanya kalau kita memotivasi orang itu harus hati-hati ya. Jadi ketika kita belajar, jangan tujuannya adalah orang yang tukang nasihat. Nah, bahaya. Ketika kita belajar, tujuannya adalah kita ingin mengamalkan suatu nasihat. Jangan ingin menjadi orang tukang nasihati. Nanti yang kembali lagi ilmunya bukan diamalkan tapi hanya untuk nasihati orang saja. Nanti ilmunya malah menjadi hujjah, bukan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi antahdaro min antakuna wa'idun wa mudzakiran, atau sebatas untuk mengingatkan. Li'anna fi afatun kasirun, karena ilmu, orang yang mencari ilmu tujuannya sebatas itu fitnahnya banyak. Fitnahnya lebih banyak. Illa antakmal bima taqul awalan summa ta'idu bihi annas, terkecuali adalah ketika kita mencari ilmu itu diamalkan terlebih dahulu. Ketika sudah diamalkan terlebih dahulu, kemudian seandainya ingin menasehati ataupun dibutuhkan untuk memberi nasihat, baru mau memberi nasihat. Fatafakkar fi maqila li Isa bin Maryam. Kemudian berfikirlah kalian terhadap suatu wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa. Ya bena Maryam, id nafsaka fa in ta'atta fa id annasa wa illa fastahyi mir rabbika. Wa ini batulita bihadal amal fahtaris an khoslatain. Kemudian adalah beliau Nabi Isa pernah mendapatkan suatu wahyu dari Allah, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, wahai putra Maryam adalah nasihati dirimu sendiri terlebih dahulu. Kalau dirimu bisa menerima nasihatmu, barulah kamu menasihati orang lain. Nah, kalau diri kita sendiri tidak bisa menerima nasihat kita, kemudian kita berikan kepada orang lain, ya bagaimana orang lain mau menerima nasihat kita? Jadi adalah nasihati terlebih dahulu diri kamu. Kalau kamu bisa merasa atau bisa menerima nasihatmu sendiri, barulah memberi nasihat kepada orang lain. Ketika kamu sendiri tidak bisa menerima nasihatmu, ya malulah kepada Allah kalau kamu mau menasihati orang lain. Fastahyi ilallah. Ketika dirimu sendiri tidak bisa menerima nasihatmu, kemudian kamu kok nasihati kepada orang lain, ya malulah dirimu. Wa ini tulita bihadil amal fakhtaris an khoslatain. Kemudian beliau Imam Ghazali memberikan suatu peringatan lagi ketika kita diuji oleh Allah. Nah, ini bahasanya beliau lebih selalu khauf ya. Bukan suatu merasa keberhasilan, bukan. Meskipun ya kita melihat sudut pandang itu bisa dua macam, bisa benar semua ketika menyikapinya benar. Ketika orang itu belajar ilmu agama, kemudian dia sudah bisa mengamalkan ilmunya, kemudian dia dibutuhkan masyarakat, itu masih bahasanya menurut Imam Ghazali itu ujian. Bukan suatu keberhasilan. Beliau masih menggambarkan itu adalah ujian. Nah, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang penceramah yang sudah baik, maksudnya bukan hanya sebatas ceramah saja, itu adalah bagian dari ujian. Maka kita harus kita mengamalkan dua masalah. Al-ula yang pertama adalah anit takalluf fil kalam fil ibarat wal isyarah wat tammati wal abyad wal ash'ar. Ketika kamu adalah diuji oleh Allah menjadi orang yang harus memberi nasihat maka jangan memaksakan diri ketika memberi nasihat itu dengan ungkapan-ungkapan, dengan bahasa-bahasa ataupun isyarah atau pantun-pantun.
yang menyusahkan. Kadang-kadang kan orang apa ya? Banyak orang ingin dianggap orang itu adalah orang ilmiah, orang ya. Ketika menyampaikan sesuatu yang simpel saja adalah bahasanya muter-muter. Kembali lagi tadi adalah karena memang tujuannya adalah ingin dianggap orang itu orang baik. Sehingga sebenarnya yang disampaikan itu kadang-kadang permasalahan atau ilmunya begitu sangat sepele. Tetapi ketika menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang muter-muter sehingga kadang-kadang yang mendapat penceramahan atau nasihat itu malah bingung. Ya, jangan sampai seperti itu. Makanya bahasanya ada balik ya. Di dalam dalam ilmu agama itu adalah ketika orang itu menjadi mubaligh, bahasanya harus balik. Balaghah. Balaghah itu adalah kalimatnya sedikit, pengertiannya banyak. Sekarang banyaknya umumnya terbalik. Bahasanya begitu sangat banyaknya, yang dimaksud hanya jadi semestinya adalah dibalik. Ketika orang itu ahli nasihat, bahasanya itu sedikit, tetapi pengertiannya sangat dalam. Kemudian li'anna Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sangat benci kepada orang-orang yang selalu memaksakan diri, takalluf memperberat. Wal mutakallif al mutajawiz an haddin yadullu ala kharabil batin wa ghaflatil qalbi. Nah, kemudian ini ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Ghazali adalah orang yang terlalu memaksakan diri, apa yang diucapkan terlalu berbelit-belit, terlalu panjang, menunjukkan kosongnya batin orang tersebut. Jadi ketika orang itu nasihat kok bahasanya diputar-putar, berarti hatinya tidak fokus kepada nasihat. Tapi kalau orang itu batinnya begitu fokus terhadap nasihat tersebut, bahasanya pun ya simple. Nah, karena kembali lagi adalah hati itu sulit untuk menerima sesuatu bahasanya yang masih gerambyang. Jadi bahasanya seperti itu. Yang diungkapkan Imam Ghazali adalah tanda-tanda orang itu batinnya kosong ketika memberi nasihat, yaitu adalah ketika bahasanya terlalu berbelit-belit. Wa makna tadzkir ayat qura al-abdu narul akhirah wa taqsiri nafsihi fi khidmatil khaliq. Karena inti nasihat itu sebenarnya simpel, yaitu adalah mengingatkan orang adalah begitu pedihnya azab Allah besok di akhirat. Nah, mengingatkan seseorang bahwa kita itu adalah salah langkah selalu mengikuti nafsu. Semestinya adalah kita mengikuti ataupun menghambakan diri kepada Allah. Intinya sebenarnya hanya itu. Ketika kita nasihat itu adalah mengingatkan manusia bahwa dirinya itu adalah hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah. Takutlah kepada neraka. Kita itu selalu digecoh oleh nafsu kita masing-masing. Itulah inti dari nasihat semestinya. Kemudian wa yatafakkar fi umrihi al-madi alladhi afnahu fi ma la ya'ni. Kemudian hendaknya orang itu juga ketika ahli nasihat, orang itu selalu memikirkan umur yang sudah dilewati oleh mereka yang digunakan sesuatu yang tidak berfaedah. Itu yang perlu, ataupun dalam bahasa ayat Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat. Apa yang sudah diperbuatnya selama ini. Nah, itu yang perlu diingatkan. Wa yatafakkar fi ma baina yadayhi minal aqabati min adami salamatil iman fil khatimah. Kemudian peringatan untuk memperingatkan adalah bagaimana masa depan yang harus kita hadapi. Terlebih-lebih adalah ketika ajal menjemput nanti, apakah kita masih mampu mempertahankan iman atau tidak. Itu yang perlu diingatkan ya. Itulah nasihat yang perlu diingatkan. Wa kaifiyati halihi fi qabdi malakil maut. Kemudian diperingatkan bagaimana begitu sangat dahsyatnya ketika malaikat Israel ingin mencabutnya nyawa. Kemudian wahal yakdiru ala jawabi mungkar wa nakir. Nasihat lagi yang perlu dinasihatkan adalah apakah nanti di alam kubur dia mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir atau tidak. Nah, ini juga kadang-kadang kita jangan menggunakan akal ya. Makanya adalah bahasa talqin itu ya peringatan, tetapi jangan dijadikan andalan ya. Jadi orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir itu bukan orang yang hafal talqin, bukan.
Tetapi orang yang amaliyahnya sesuai dengan apa yang ada di talqin itu Pak ya. Jadi mungkin perlu dianu Pak ya. Orang yang mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir itu bukan orang yang menghafalkan talqin, bukan. Tetapi orang yang dalam kehidupan sehari-harinya mengamalkan apa yang ada di talqin itu sendiri. Karena bayangannya kembali lagi tadi adalah ketika berhadapan dengan mungkar nakir itu adalah akal manusia tidak bicara. Yang bicara itu adalah amaliyahnya. Jangankan masalah mungkar nakir. Suatu contoh adalah ketika kita sudah sangat ketakutan berhadapan manusia sama manusia saja adalah pikiran kita sudah ngedon, tidak bisa berpikir. Apalagi berhadapan dengan mungkar nakir. Maka yang kembali lagi yang menjawab bukannya akal, tapi adalah amaliyah sehari-hari. Kemudian adalah wayahtammu bihalihi fil qiyamah wa mawaqifiha. Kemudian orang itu selalu prihatin keadaan-keadaan besok di hari kiamat ataupun sesuatu yang terjadi mawaqifiha ataupun di mahsyar, mawaqifiha. Wa hal ya'buru anis sirati saliman aw yaqau fil hawiyah. Kemudian hendaknya orang itu selalu merenung, apakah besok ketika melewati siratal mustaqim dia selamat atau justru dia terpeleset masuk hawiyah. Nah, kemudian adalah wa yastamiru dzikru hadil asya' fi qalbihi fayu'zijuhu an qararihi. Hendaknya kalau orang itu memberi nasihat bisa ketika menyebutkan bahasa-bahasa seperti itu adalah bisa menggetarkan dirinya sendiri, hatinya. Kalau dia menyebut kalimat-kalimat seperti itu, hatinya sendiri pun tidak tergerak, tidak tersentuh, bagaimana dia akan menyentuh hati orang lain. Makanya ada bahasa gini adalah ini ungkapan ulama-ulama ahli nasihat itu bahasanya demikian. Kalau orang itu menasihatinya dengan akal, dengan lisan, maka nasihat itu masuk telinga, keluar telinga. Tetapi kalau orang itu menasihati seseorang adalah dari hati, maka nasihat itu akan diterima oleh hati. Fa'alaina faghalyanu hadhihi niran wa tawhatu hadhil masaib yusamma tadhkiran. Adalah bahasa-bahasa yang seperti itulah yang semestinya pantas untuk diungkapkan sebagai tadhkir. Tadhkir itu adalah bahasa apa ya? Mengingatkan, peringatan ataupun mengingat. Ya mauidhah sama mauidhah itu ya peringatan atau mengingatkan ya. Sama dengan tadhkiran. Nah, untuk pengajian kita mungkin kita bahas semoga. Persilakan pada bapak-bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan penjelasan Pak Kiai mengenai dilarang untuk berdebat, tapi musyawarah itu disarankan ya sebagai musyawarah. Nah, berkaitan ini saya menyinggung sedikit keluar daripada, tapi ada kaitannya. Kalau kita perhatikan misalnya adanya demonstrasi, itu menyampaikan aspirasi kan tujuannya, menyampaikan aspirasi bukan untuk berdebat. Apakah ini masuk kategori musyawarah atau kemana? Pertama. Yang kedua, berkaitan dengan hal tersebut juga bisa terjadi di dalam suatu pelaksanaan ibadah, bisa terjadi seperti itu juga. Misalnya kita di Indonesia ini sholat tarawih itu pada umumnya kita ketahui ada dua macam. Ada yang membawa 11, ada yang membawanya 23. Dalam hal ini
ada suatu tempat ibadah, dulunya dia membawanya mereka itu 23 rakaat, termasuk itu. Kemudian berubah menjadi 11. Kemudian baru-baru ini berubah lagi menjadi 23. Nah, jemaahnya begitu selesai 8 mundur. Jadi tinggal imamnya saja dengan berapa orang yang masih ada di situ dengan anak-anak. Apakah ini juga termasuk arah debat atau arah musyawarah, atau boleh diizinkan nggak seperti itu, semacam demo seperti itu di dalam suatu peribadatan? Yang ketiga, berkaitan dengan itu, pertanyaan saya adalah sebenarnya sholat tarawih ini yang lebih lebih cenderung gitu, yang 23 atau yang 11? Karena dua versi ini ya sebenarnya yang penting menurut saya kesungguhan dalam melaksanakan ibadah itu. Namun ada yang barangkali mana yang lebih memberatkan untuk pelaksanaan hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi apa jana? Demo itu mungkin lebih arahnya Pak ya. Masuk mungkin dalam kategori bahasa apa jana? Bahasa hadis Nabi adalah idza ra'a minkumul munkar falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Karena biasanya kalau sudah bahasanya sudah demo itu adalah biasanya jalan terakhir. Biasanya adalah sudah jalan. Kalau orang itu masih bisa menyampaikan aspirasi dengan tanpa demo, biasanya adalah tidak menggunakan demo. Nah, ketika demo biasanya ada ya sudah, karena sudah tidak bisa menggunakan jalan yang lain, akhirnya bahasanya turun jalan ataupun itu kembali lagi adalah biasanya dakwah, bahasanya dakwah, bukan masalah mujadalah ataupun, dan itu biasanya ketika sudah diyakini bahwa kebijakan-kebijakan itu adalah sangat melenceng. Ini yang mengingatkan, bahasanya peringatan, bukan musyawarah, bukan. Kalau musyawarah itu bahasanya dua pihak saling duduk, saling bicara. Kalau itu kan enggak. Jadi mungkin adalah lebih cenderung kepada masalah peringatan. Demo itu adalah memperingatkan, bukan musyawarah, bukan mujadalah. Ya. Nah, jadi adalah bahasanya mungkin lebih arahnya ke arah ke situ. Kemudian kaitannya dengan masalah tarawih. Ya. Tarawih itu yang kami tahu Pak ya. Kaitannya dengan masalah bahasa jumlah hitungan rakaat, bukan ketentuan baku. Bahkan ya bahasa kami ya adalah yang menjadi syariat yang disyariatkan Allah melalui Rasulullah. Kalau di dalam Al-Quran itu malah bahasanya bukan jumlah rakaat tetapi waktu yang ditentukannya. Nah, kalau jumlah rakaat itu adalah sebagian keterangan hadis Nabi dari riwayat Sayyidina Aisyah, sebagian lagi adalah dari sahabat. Nah, kalau yang baku dari Al-Quran adalah Qiyamul Lail, itu yang digambarkan oleh Allah adalah diukur dengan waktu, yaitu di dalam surat Al-Muzammil, Qumil Laila illa qalilan nisfahu awingkus minhu auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini yang kami tahu adalah kalau bahasanya tarawih ataupun qiyamul lail yang diisyaratkan oleh Allah dalam Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad ketika waktu tidur untuk segera bangun di malam itu. Jangan tidur terkecuali waktu yang sedikit. Tidurnya yang sedikit, bukan qiyamul lailnya yang sedikit. Nah, kemudian adalah berapa ukuran qiyamul lail itu yang diperintahkan Allah adalah nisfahu, separuh malam. Nisfahu auzid, atau kalau tidak mampu separuh malam, awingkus, kurangi. Nah, mengurangi dari separuh malam itu adalah batasannya adalah sulusahu. Nanti dijelaskan Allah dalam ayat yang lain. Sepertiga malam.
Tetapi kalau masih mampu lebih dari separuh malam, sampaikan sampai 2/3 malam. Nah, itu ditegaskan oleh Allah pada ayat yang akhir, ya sama surat Al-Muzammil itu juga. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu. Ini keterangan qiyamul lail malah dalam Al-Qur'an itu malah cenderung bukan diukur dari jumlah bilangan rakaat yang dilakukan, tetapi waktu standarnya. Itu yang kami tahu. Kemudian kaitannya dengan adalah kita melakukan yang lebih bagus mana? Ya tadi adalah bahasanya kalau waktunya sedikit ya jangan banyak-banyak rakaatnya, malah resiko nanti. Ya. Tetapi kalau memang yang dilakukannya itu tidak berani melakukan waktu yang panjang, sebaiknya yang lebih khusyuknya adalah jangan banyak-banyak rakaatnya. Suatu contoh yang kami miris tetapi itu menjadi malah ada yang bangga. Ketika melakukan 23 rakaat kok hanya 6-7 menit. Ini adalah penyesatan, menurut pendapat kami loh Pak, menyesatkan umat itu malah. Coba bayangkan, sholat itu harus ada tomak ninahnya. Nah, bahkan ada peringatan Nabi yang begitu sangat tegas. Sebenarnya perlu kita takut kaitannya dengan melakukan sesuatu seperti itu adalah Nabi pernah kisah yang pertama yaitu adalah ketika ada seorang sahabat sholat tahiyatan masjid, padahal tahiyatan masjid itu Pak. Kemudian cepat itu ditegur oleh Nabi adalah berdirilah kamu belum sholat sampai 3 kali. Kemudian setelah itu sahabat sadar kemudian minta diajari. Ketika diajari Nabi adalah ketika sholat tegak yang lurus yang bagus, bacalah Al-Quran. Ketika rukuk tomak ninah, ketika i'tidal harus tomak ninah. Ketika sujud harus tomak ninah. Kemudian ada peringatan yang lebih tegas lagi kaitannya dengan masalah sholat. Nabi menggambarkan adalah seburuk-buruk pencuri adalah pencuri dalam sholat. Seburuk-buruk pencuri adalah pencuri dalam sholat. Makanya bayangan tadi adalah ketika sholat 23 rakaat kemudian hanya 6 menit itu adalah justru menyesatkan umat secara umum. Jadi ada kondisional, terserahlah mau melakukan yang bahasanya adalah yang 11 rakaat, 23 ataupun bahkan 39 rakaat monggo. Tetapi kembali lagi adalah syarat rukunnya sholat yang perlu diperhatikan. Malah itu yang penting sepertinya yang buat kami. Ya, tapi kan pelaksanaannya kita di kampung ini kebanyakan. Apakah dia yang ambil 8 atau 23 tujuannya ingin cepat selesai, berarti nebut semua. Ngambil 8 ya alasannya jangan terlalu lama sholat itu, ingin cepat selesai. Jadi kedua-duanya agak kalau dilihat pelaksanaannya, bukan secara keseluruhan tidak. Ini ada yang seperti itu. Alasannya dia bilang, jangan 23 lah 8 karena lama benar gitu 23. Capek. Jadi dalam hal ini ya bagaimana solusinya gitu. Terima kasih Bang. Jadi bayangan gini, mungkin kajiannya ini balas kajian, kami bukan jangan menjawab persoalan masyarakat itu bukan tapi kajiannya. Kajiannya mungkin adalah kita perlukan demikian adalah ketika waktu yang diinginkannya itu sekiranya adalah memang cukup untuk 23 rakaat dengan tenang, dengan sholat baik, ya sudah kita melakukan 23 rakaat tidak masalah. Tetapi kalau sekiranya waktu yang diinginkannya itu adalah ketika dilakukan 23 rakaat kok ngebut, tidak bisa menjaga sholat itu dengan baik, ya sebaiknya kita melakukan yang 11 rakaat saja supaya sholatnya lebih tertib. Mengejar sahnya sholat, baiknya sholat itu lebih utama, lebih penting dibandingkan mengejar jumlah rakaat yang harus kita lakukan. Tapi ini kajian loh Pak. bukan jawaban persoalan itu, tapi maksudnya adalah kajiannya.
Sekiranya ketika waktu yang diinginkannya itu adalah melakukan 23 rakaat pun kita bisa melakukannya dengan tenang, dengan sesuai aturan-aturan bakunya, monggo. Tapi sekiranya waktu yang diinginkannya itu tidak mumpuni untuk melakukan itu, ya sebaiknya malah lebih memperhatikan sah dan baiknya sholat itu sendiri meskipun sedikit. Pertanyaan kedua tadi Pak Kiai mau penjelasan mengenai sampai 8 mereka mengundurkan diri itu apa tuh? Boleh apa enggak seperti itu jemaah seperti melakukan semacam demo seperti dalam ibadah? Iya, soalnya kok ibadah sampai seperti itu ya? Apa ya kalau memang udah setuju ya kenapa nggak musyawarah itu? Soalnya jadi kesannya kan kurang enak gitu. Terima kasih. Jadi semestinya adalah ketika kita terlalu fanatik memang kelihatannya sesuatu itu ada sesuatu yang buruk, Pak ya. Tetapi kalau kita enjoy saja, tidak melihat suatu kefanatikan dalam satu golongan, mungkin ya tidak ada masalah. Nah, dulu waktu kami masih berada di Jawa, masuk di Cepu, itu ada masjid Jami malah, masjid Jami. Itu prakteknya demikian. Karena di situ adalah banyak komunitas orang-orang Muhammadiyah yang biasanya umumnya melakukannya hanya 8 rakaat, juga banyak orang NU. Jadi ya sudah dipersilahkan. Nah, jadi pengurus masjid memberi fasilitas keduanya adalah ketika pas pertama adalah biasanya adalah imam yang 8. Kemudian ketika imam itu sudah turun, kemudian yang ingin melanjutkan monggo. Coba ya kembali lagi ada ketika orang itu nanti sudah fanatiknya terhadap golongan ya sulit juga mempraktekkan seperti ini. Ya bagi saya sih itu tidak heran kalau dia memang Muhammadiyah. Ini kita sama-sama seperti inilah, bukan Muhammadiyah. Kok dia begitu teguh megang 8 sehingga imam ditinggalkan begitu? Itu apa nggak berdosa kira-kira? Terima kasih Pak Kiai. Ya tidak sampai ke arah situ lah Pak. Bahasanya adalah sebenarnya tidak sampai ke arah dosa dan tidaknya. Cuma kembali lagi adalah mungkin karena tidak biasa dianggapnya suatu itu aneh. Jadi tidak sampai ke dosa dan tidaknya. Karena bahasanya adalah itu adalah sebenarnya sunat. Nah, sunat. Kemudian tadi ukuran jumlah bilangan rakaat itu pun juga bukan ukuran baku dari syariat bakunya, tetapi adalah masalah khilafiyah atau masalah ijtihadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lagi. Yai, saya mau bertanya, melanjutkan pertanyaan tadi. Jadi artinya dalam satu masjid, kalau keadaan waktunya sudah tidak memungkinkan, mungkin ceramahnya terlalu lama sampai jam 10 atau jam 11, bisa aja yang biasa 23 berubah menjadi 11 karena menimbang keadaan seperti itu. Yang kedua saya mau tanya tumak ninah, itu yang dimaksud tumak ninah itu apakah memang betul-betul berhenti tanpa ada melapaskan sesuatu pun, ataukah seperti yang pernah saya dengar itu cukup dengan subhanallah, atau gimana ya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi adalah kami bukan menentukan suatu keputusan, bukan ya. Tadi adalah gambaran dari kaidah ataupun yang perlu diperhatikan. Jadi ya nanti waktu ya bisa disesuaikan itu sendiri. Kalau memang waktunya itu adalah kembali lagi masih memungkinkan, bisa melakukan 23 rakaat dengan baik adalah ya sudah melakukan itu ya juga apa-apa, malah lebih aman dari fitnah. Cuma kembali lagi tadi adalah ketika waktu biasanya yang terjadi itu adalah tidak mungkin atau tidak mumpuni untuk melakukan 23 rakaat dengan baik, ya tentunya adalah kita lebih mengejar yang sah secara syariatnya. Jadi bahasanya gini, orang yang melakukan 23 rakaat itu juga sebenarnya dia sadar ketika sholat itu tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, itu malah bahaya gitu loh. Jadi sebenarnya harus sadar.
Makanya bahasa yang lebih kami tekankan itu adalah jangan fanatik terhadap golongannya, fanatiklah terhadap hukum baku syariatnya. Gitu. Jangan fanatik terhadap masalah prinsip-prinsip golongannya, tetapi fanatiklah terhadap prinsip-prinsip agamanya. Nah, kembali lagi kalau tadi ada kita hanya sebatas fanatik terhadap prinsip golongan, tetapi justru mengabaikan aturan baku agamanya, justru malah merusak agama kan. Ya tadi bahasanya adalah sebenarnya yang melakukan 11, yang melakukan 23 itu adalah ya hanya prinsip golongan. Prinsip agamanya adalah kita melakukan sholat. Nah, sholat yang baik secara agama itu bagaimana, itulah yang perlu diperhatikan. Nah, ini kajian, pokoknya ini adalah sebatas kajian, jangan untuk menghampiri golongan, wah itu salah, wah itu benar, ini lebih baik. Nah, yang paling baik itu adalah yang nilai nanti Allah, bukan kita. Ya. Tumanina itu ya simpel, bahasa tumanina itu adalah orang itu tanpa ada suatu gerakan, tanpa ada suatu gerakan. Nah, tidak ada gerakannya itu adalah minimal waktu cukup untuk baca subhanallah. Bukan tumaninah itu bacaan subhanallah. Tidak bergerak sama sekali, sebatas waktu minimal cukup membaca kalimat subhanallah. Bukan tumaninahnya subhanallah, bukan. Subhanallah ini adalah ukuran waktu batas minimal tumaninah. Kita cukupkan kajian subuh kita, sampai jumpa di kajian subuh besok pagi. Mungkin tolong doanya Pak Kiai untuk keberkahan kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa anil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma aslih lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa 'allimna fit ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma ij'alna jalawlatana wa ij'al talamidana wa ij'al dhurriyyatana min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhulli wa tughyan. Allahumma ihdina siratal mustaqim, الاستقامة والتوفيق، صراط الإخلاص والتسليم، صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.